Warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah untuk pertemuan yang ke-6 ini, saya akan coba untuk memberikan video ya, untuk lebih memahami materi kuliah. Ya. Ini masih tentang penyelesaian akar-akar persamaan karakteristik. Kita kemarin di pertemuan yang sebelumnya sudah menyelesaikan 6 metode ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke metode yang ke-7, ke-8, dan ke-9. Ya, untuk ini saya bagi menjadi 3 video. Ya, jadi metode 7, metode 8, dan metode 9. Nah, untuk metode 7 ini sendiri, yaitu tentang metode faktorisasi polinomial order 4. Ya. Jadi, X pangkat 4. Ya. Polinomial dengan derajat tertingginya X pangkat 4. Ini mirip dengan P3X kemarin, ya, atau polinomial order 3. Jadi di sini metode ini digunakan untuk mencari akar-akar penyelesaian persamaan polinomial order 4 atau P4X. Ini caranya dengan memecah menjadi 2 faktor. Ya, kalau P3X kemarin itu menjadi P2 dan P1. Nah, kalau di sini P4 menjadi P2 dan P2. Ya. Jadi persamaan kuadrat dan persamaan kuadrat atau polinomial tingkat 2. Jadi kalau kita jabarkan P4X-nya menjadi X pangkat 4 plus A3X pangkat 3 plus A2X pangkat 2 plus A1 X plus A0. Nah, ini bisa kita pecah menjadi 2 faktor, yaitu X kuadrat plus B1X plus B0, dan faktor yang kedua X kuadrat plus A1X plus A0. Nah, di mana di sini nilai kapital A0, A1, A2, dan A3 adalah koefisien persamaan polinomial. Sedangkan B kecil, B1, B0, A1, A0. Nah, ini yang parameter yang kita cari melalui proses iterasi, ya, dengan menggunakan persamaan 10A, B, C, D. Persamaan tadi itu didapatkan dari penjabaran sebagai berikut. Ini sama ya, mirip dengan yang saya terangkan sebelumnya. Ya, sebelum kita mulai kuliah online dulu di lab laboratorium komputasi ya. Jadi di sini kita jabarkan saja ya, 2 faktor yang kita kalikan ya, X kuadrat plus B1X plus B0 dikalikan dengan X kuadrat plus A1X plus A0 ya. Nah, sini kita pecah menjadi, kalau X pangkat 4 nggak ada ya, nggak ada parameternya, hanya di X pangkat 3 itu parameternya adalah A3, kemudian X pangkat 2 itu parameternya A2, kemudian X pangkat 1 parameternya A1, kemudian X pangkat 0 ya, atau 1 itu parameternya adalah A0. Nah, untuk X pangkat 3 sendiri kita didapatkan beberapa variabel di sini ya. Jadi A1 X pangkat 3 ya, plus B1 X pangkat 3 itu sama dengan A3 X pangkat 3. Jadi di sini bisa kita uraikan menjadi A3 sama dengan ya kapital A3 sama dengan A kecil 1 plus B1. Ya, sehingga bisa didapatkan A1 sama dengan kapital A3 min B1. Dengan cara yang sama untuk yang X kuadrat, B1 A1 X kuadrat ya, plus B0 X kuadrat plus A0 X kuadrat sama dengan A2 X kuadrat ya, sehingga A2 sama dengan B1 A1 plus B0 plus A0. Sehingga kita dapatkan untuk yang A0 A kecil 0 sama dengan A2 min B0 min A1 B1. Nah, kemudian untuk yang X pangkat 1 sendiri, ini bisa kita dapatkan dari sini ya. A0 B1X plus B0 A1X sama dengan A1X. Sehingga A1 sama dengan A0 B1 plus A1 B0. Sehingga kita dapatkan B1 sama dengan kapital A1 min A1 B0 per A0. Untuk X pangkat 0 ya, atau 1, ini hanya dapat dari A0 kalikan dengan B0 ya, sama dengan kapital A0. Sehingga B0 sama dengan kapital A0 dibagi A0 kecil ya.
kita bisa summarize atau kita bisa simpulkan ya. Ini ada 4 persamaan atau 4 persamaan untuk iterasi. Itu 10A, itu B0 sama dengan kapital A0 dibagi A0 kecil. Dan untuk yang 10B, B1 sama dengan A1 min A1 B0 per A0. Dan untuk yang 10C, A1 kecil sama dengan kapital A3 min B1. Untuk yang 10D, A0 sama dengan kapital A2 min B0 min A1 B1. Ini nanti persamaan yang akan digunakan untuk melakukan iterasi ya. Ini harus urut ya, B0, B1, A1, A0. Nah, untuk iterasi yang awal, kita lakukan dengan mengambil nilai B1 sama dengan B0 sama dengan 0. Untuk metode ini, ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, ini dengan yang P3X kemarin, yaitu akar-akar persamaan dapat terjadi secara sekaligus atau secara simultan. Kemudian dapat mencari akar-akar kompleks atau imajiner. Sedangkan kekurangannya, proses iterasinya kadang-kadang lambat. Cara penyelesaiannya, itu kita lakukan iterasi dengan menggunakan persamaan 4 persamaan tadi ya. Jadi 10A, 10B, 10C, dan 10D. Yang perlu diingat, iterasi pertama diambil dengan nilai B1 dan B0-nya sama dengan 0. Ya. Kemudian dihitung nilai A1, A0. Ya. Kemudian proses iterasi dilakukan terus ya, dengan menggunakan sequence persamaan tadi ya, B0, B1, A1, A0. Ya, B0, B1, A1, A0. Ya, terus dilakukan iterasi sampai nilai B0, B1, A1, dan A0-nya ini tidak berubah. Ya. Atau kalau bisa dibikin errornya itu nilai B0 ya, kurangi B0 sebelumnya itu kurang dari nilai error yang dibolehkan. Misalkan kalau kemarin itu 1 kali 10 pangkat min 7 ya, seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan nilai B0, B1, A1, A0 ini, nah langkah yang kedua atau yang terakhir itu adalah dengan mencari akar-akar persamaan ya, untuk 2 faktor tadi ya. Jadi kan P4 dipecah menjadi P2X, P2X. Nah, ini dicari akar-akar persamaan untuk kedua faktor tadi atau persamaan kuadrat tadi. Caranya mudah ya, dengan menggunakan rumus ABC. Ya, jadi X12 sama dengan min B plus minus ya dalam akar B kuadrat min 4AC per 2A. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bentuk umum dari ABC-nya sendiri ya. Jadi persamaan kuadratnya bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Namanya ini. Jadi kita masukkan aja ke dalam rumus. Ya, rumus 10A sampai 10D. Nah, iterasi yang kedua dicari nilai B0, B1, A1, A0 ya. Jadi untuk iterasi yang pertama itu nilai B1, B0-nya itu nilainya awalnya adalah 0. Ya, A1, A0-nya mengikuti. Tapi untuk iterasi yang kedua dihitung untuk semua parameter ini. Ya, B0, B1, A1, dan A0. Jadi di sini B0-nya sama dengan kapital A0 dibagi dengan A0 yang sebelumnya ya. Jadi min 120 dibagi 23 hasilnya adalah min 5.217. Untuk yang B1 dapatnya 0.790, A1 dapatnya 9.210, A0 dapatnya adalah 20.940. Iterasi ini akan terus dilakukan sampai nilai dari B0, B1, A1, dan A0-nya tidak berubah. Nah, kalau kita tabelkan urutannya adalah sebagai berikut ya. Jadi iterasi ke, ya, kemudian B0, B1, A1, dan A0. Jadi kita lihat di sini dengan 3 digit di belakang koma, untuk iterasi ke-25 sudah menunjukkan nilai yang sama. Ya. Yaitu B0-nya adalah min 6, B1-nya 1, A1-nya 9, dan A0-nya sama dengan 20. Oke. Nah, jadi persamaan tadi ya, soalnya tadi P4X sama dengan X pangkat 4 plus 10X pangkat 3 plus 23X kuadrat min 34X min 120 dapat kita faktorkan menjadi dua persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat plus X min 6 dan X kuadrat plus 9X plus 20. Ya, nilai ini dari tadi ya, B0, B1, A1, dan A0 ya didapatkan.
Dengan menggunakan rumus ABC, kita dapatkan akar-akarnya untuk dua persamaan kuadrat ini. X1 sama dengan 2, X2 sama dengan min 3, X3 sama dengan min 4, dan X4 sama dengan min 5. Ya, mungkin itu dari saya untuk yang metode yang ke-7. Nanti kita lanjutkan ke metode yang nomor 8. Ya, oke, di sini saya akan mencoba untuk menunjukkan ya bagaimana mengerjakan soal tadi, soal P4X dengan menggunakan Excel. Ya, harapannya di sini kalian bisa mencobanya sendiri ya. Oke. Jadi di sini saya coba hilangkan aja di sini ya. Dengan semua dulu ya. Oke, jadi di sini ada 4 kolom utama ya. Jadi B0, B1, A1 dan A0. Di sini yang tadi saya sampaikan sebagai versi yang kedua ya. Jadi di sini saya menggunakan error ya. Jadi selisih B0I plus 1 min B0I ya, kemudian B1I plus 1 min B1I, kemudian A1I plus 1 min A1I, kemudian A0I plus 1 min A0I. Di sini 4 kolom ini sebagai error ya, sebagai error. Oke, jadi tadi untuk yang iterasi awal, iterasi pertama ya. Jadi kita bikin 0 ya. Kemudian, nah di sini saya lihat di sini ya. Di sini saya gunakan untuk yang kolomnya ini menggunakan format selnya adalah 3 angka di belakang koma ya. Jadi 3 digit di belakang koma. 3 digit belakang koma. Ya, kemudian untuk yang rumus A1 di sini A3 min B0. Nah, jadi dari tadi soal yang tadi ya, X pangkat 4 plus 10, X pangkat 3 plus 23, X pangkat 3 min 34, X min 120. Untuk yang parameter A3-nya tadi 10, ya, kemudian untuk yang A2 itu 23, untuk A1 itu min 34, kemudian A0 adalah min 120. Jadi di sini ya, sama dengan A3-nya tadi adalah 10, ya, dibagi dengan min B1 ya. Jadi menggunakan ini ya, B1-nya menggunakan ini. Jadi tidak kita tulis angka 0 tapi menggunakan cell ya. Jadi formula. Ya, kemudian untuk A0-nya sendiri adalah tadi ya, A2-nya adalah 23 ya, dikurangi B0-nya adalah ini ya. Kemudian min A1, A1-nya adalah ini. Ini kita tidak perlu kita kasih kurung ya, ini adalah perkalian, maka dia akan ditambahkan kali dengan B1 ya. Dia adalah 23. Nah, kemudian untuk yang tadi kita tulis 0 di sini ya. Untuk yang iterasi yang kedua kita gunakan rumus ya. Jadi di sini B0 sama dengan A0, A0 itu adalah min 120. Ini bisa kita kasih dalam kurung ya. Min 120. Kemudian min 120 dibagi dengan A0. A0-nya kita pakai yang di sini. Kemudian untuk yang B1 sama dengan A1. A1 tadi min 34. Ini bisa kita pakai kurung min 34 ya. Kemudian dikurangi A1 ya. Ini bisa ketika sekali kurung A1 kecil berarti di sini ya. Kemudian dikalikan dengan B0 ya. Kalikan dengan B0. B0 pakai yang sebelumnya ya, bukan yang di atas ya. Ya. Kemudian ini kita kasih kurung lagi ya. Kemudian baru dibagi dengan A0. A0-nya pakai yang sebelumnya juga ya. Dan untuk yang A1 ini bisa kita drag ya. Nah, kita drag. Dan untuk selisihnya gampang ya, sama dengan ABS. Nah, ini ya, kurang ini. Ya. Kita bisa di drag. Ya, kemudian untuk yang ini kita bisa drag. Kita blok.
Kemudian kita drag. Bentar. Oke. Apa ini? Bentar, saya geser sedikit. Mengganggu tadi ya. Oke. Terus saja kita tarik ke bawah. Yang kita pilih di 26 ini aja ya. Nah, kita lihat di sini sebenarnya di sini untuk errornya masih 1 kali 10 pangkat lebih dari ya. Lebih dari 1 kali 10 pangkat min 4 ya. Jadi kalau mau terus nggak masalah ya. Atau kita berhentikan aja. Jadi kalau kita pakai tadi 3 digit di belakang koma, jadi kalau 3 digit di belakang komanya ini tidak berubah, kita lihat di sini yang tidak berubah ya di sini ya. Ya, maka kita hentikan aja. Ya, jadi di iterasi yang ke-25 kita berhenti ya. Jadi di sini kita dapatkan nilai untuk yang B1-nya, sorry B0 ya, sama dengan 6. Kemudian untuk yang B1 ya sama dengan 1. Dan untuk yang A1 sama dengan 9. Untuk yang A0 sama dengan 20 ya. Ya, jadi itu ya. Ini kalian bisa coba sendiri di Excel.